ya. Ada statistika teoritis, ya. Ada statistika terapan berdasarkan isi, ya. Nah, kalau teoritis ini ya biasanya adanya di akademisi atau perguruan tinggi. Masih putus-putus nggak suara saya? Udah enggak kok, Pak. Jelas, Pak. Oh, Jelas beda-beda ya? mungkin, Pak. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita akan lebih mendalami rumus-rumusannya, kemudian pengembangan model ya atau teori-teori baru. Nah, teoritis ini nanti adanya banyak digunakan oleh dosen, profesor dalam mencari sebuah bukti pengetahuan yang sifatnya teoritis gitu ya. Sedangkan terapan nih, kalau kamu nanti kerja gitu ya, atau sekarang juga udah kerja, silakan kamu berpikir secara statistika gitu ya. Jadi kalau kamu bekerja sekarang misalkan dalam menentukan misalkan kebijakan, itu datanya dikumpulkan, diolah dengan grafik misalkan, nah kamu sajikan, nah ini adalah keputusannya. Jadi semua harus berdasarkan data. Jadi kalau orang berpikir ilmiah, ya, Anda sudah tahu ilmu statistik, ya silakan digunakan. Jangan cuma menjadi nanti cuma belajar di sini ya, di kuliah aja gitu ya. Nah, jadi masih banyak yang masuk atau gimana? Oke, jadi itu berdasarkan isi yang dipelajari. Jadi kalau kamu nanti terapan itu lebih ringkas, lebih praktis ya, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya. Kemudian berdasarkan aktivitas pengolahan data. Nah, ada yang sifatnya deskriptif. Nah, jalur deskriptif ini ya, di sini kita bisa garis bawahi ya, kalau statistik deskriptif itu dia tidak menyimpulkan ya. Jadi kalau secara deskriptif ini di sini tar dulu saya baca. Nah, tidak bermaksud, nah di sini ya. Seperti ini nih yang bahasa pentingnya. Tidak bermaksud menguji kesimpulan, intinya seperti itu. Jadi kalau deskriptif itu, misalkan begini, kamu menyajikan jenis kelamin, agama, ya berat badan, kemudian warna kulit, ras, suku, dan sebagainya itu secara deskriptif. Nah, itu apa yang bisa disimpulkan? Ya, kan tidak ada. Jadi hanya menyimpulkan misalkan yang beragama Islam lebih banyak dibanding agama non-Islam ya di Indonesia misalkan. Udah seperti itu aja. Kamu nggak boleh menyimpulkan lain-lain. Misalkan agama Islam ternyata lebih baik dibanding agama yang lain. Oh, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi statistik di sini sebagai ilmu dia netral. Ketika ada deskriptif seperti itu ya, kamu hanya boleh melihat ya, kemudian kamu misalkan kamu kumpulkan datanya, terus kamu susun, kamu olah, dan kamu sajikan. Setelah disajikan, sudah selesai. Masalah interpretasi itu terserah kepada yang membacanya. Jadi sebagai seorang statistikawan atau orang yang memberikan data statistik, memberikan kesimpulan pada data deskriptif itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau memang tidak sampai di situ. Jadi aktivitas statistik deskriptif hanya sampai memberikan gambaran, bukan memberikan kesimpulan. Ada yang mau nanya? Nah, selain ya, jadi berdasarkan aktivitas ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial gitu ya. Oke. Nah, statistik inferensial ini bedanya adalah sama semua dengan deskriptif, ditambahkan menarik kesimpulan. Jadi di sini ada kata menarik kesimpulan. Ya, jadi kalau deskriptif tidak ada penarikan kesimpulan, nah, statistika inferensial itu sudah sampai pada tahapan menarik kesimpulan. Nah, misalkan kamu akan meneliti, misalkan pengaruh harga terhadap tingkat konsumsi gitu ya. Nah, misalkan ketika harganya 1.000, kemudian dinaikkan 1.200,
naikkan lagi 1.300, 1.500. Bagaimana dampaknya terhadap penjualan ya, konsumsi masyarakatnya. Nah, nanti ketika kamu uji itu, misalkan ternyata harga dinaikkan, kok konsumsi malah naik juga. Nah, itu kamu tarik kesimpulan bahwa harga tidak berpengaruh ya, kenaikan harga tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penjualan. Nah, jika sudah tahu bahwa kesimpulannya bahwa harga tidak berpengaruh terhadap naik atau turunnya tingkat konsumsi atau tingkat penjualan produk kita, ya kamu naikin lagi harganya, nggak apa-apa. Berarti itu masih batas orang itu belum merasa kemahalan terhadap harga yang kamu harga yang kamu tetapkan. Berarti kamu masih bisa untuk menarik lebih banyak laba gitu. Kalau orang jualan rokok, nah itu hasil kesimpulannya seperti itu. Rokok itu dinaikkan berapapun ya, penjualannya konstan kalau di Indonesia. Jadi pemerintah ini langsung naik cukainya itu dinaikkan pajak-pajaknya. Karena berdasarkan data statistik, orang yang rokok tetap beli rokok walaupun harganya tinggi. Nah, jadi menjadi dasar kebijakan. Itulah statistika inferensial. Dia sudah menjadi